kasih pemirsa, Anda masih bersama Analisa. Pak Hedi, dalam tulisan di awal tulisan, Ulil Absar Abdallah menyatakan bahwa dia mengumpamakan Islam itu sebagai organisme yang hidup, bukan sebuah patung indah yang tidak boleh disentuh, tidak boleh. Nah, seperti yang diungkapkan Pak Bahtiar Effendi tadi, bahwa sebenarnya yang diungkapkan Ulil itu adalah hal-hal yang juga orang lain juga sudah banyak mengungkapkannya sebelum Ulil gitu. Nah, di kelompok FUUI sendiri menyadari betul tidak bahwa ya memang harus ada pengembangan, harus ada penyesuaian dengan tuntutan zaman misalnya. Gimana Anda melihatnya itu? Tadi saya ketika menjelaskan itu terpotong ya oleh jeda pariwara itu. Saya harus tegaskan ini satu klarifikasi bahwa Forum Ulama Umat melaporkan kasus ini ke Mabes Polri selaku pelapor mewakili. Ya, hasil melaksanakan hasil rekomendasi para ulama Jabar, Jateng, Jatim yang berkumpul itu. Nah, jadi bukan hanya kita bicara tentang FUI, tapi tentang begitu banyak ulama, begitu banyak pemikiran, ya, begitu banyak kultur yang melatar belakangi pertemuan itu. Apa yang dilaporkan ke Mabes Polri itu tidak bicara tentang makna generik, kita tidak bicara tentang organisme yang dalam tanda kutip kelihatannya mengutip dari Whitehead, tapi kita bicara tentang secara tekstual kata-kata itu sudah terkena delik pidana hukum ya. Pasal 156A atau 157 mengenai penyebaran kebencian, permusuhan, pelecehan ya. Contoh yang mudah, kita angkat satu kalimat. Mengajukan syariat Islam adalah bentuk lain atau tidak lain dari kemalasan berpikir. Ini suatu bentuk vonis kan. Satu bentuk eskapisme dari mereka yang tidak mampu menghadapi kehidupan ini secara rasional. Contoh seperti yang Anda katakan tadi. Dan Pak Bahtiar Effendi dukung. Kompas itu kan satu media yang cukup lux, kemudian bahwa itu adalah kelas atas, tapi grassroots belum tentu memahami. Nah, siapa bilang itu? Yang kumpul ini adalah para ulama, mereka lulusan Mesir, Al-Azhar. Kita harus tahu bahwa Atian Ali, ketua FUI itu summa cum laude, lulusnya di Mesir itu ya, pada saat itu. Dan tentu saja seorang summa cum laude itu bukan orang yang seperti disarankan oleh Wahyu Murad di tempo hari, harus banyak baca buku. Kalau misalnya Ulil dihadapkan dalam hal syariah misalnya, itu harus siap dia dengan keilmuan syariah yang luar biasa berhadapan dengan seorang summa cum laude. Saya bahas sedikit mengenai kemalasan berpikir itu, dia ingin mendapatkan respon sebenarnya dari umat bahwa iya memang perlu ada penyesuaian kan, penyegaran dengan zaman gitu. Bukannya dalam arti kata ya di Indonesia dengan di Arab berbeda dong, harus disesuaikan bagaimana di Indonesia. Imam Al-Ghazali itu Pak Bahtiar tahu betul, beliau disebut tokoh pembaru, tokoh yang membangkitkan kembali ilmu-ilmu al-Islam ya. Jadi ada memang gerakan tajdid atau reformasi. Tetapi manakala kata-kata yang dipergunakan itu provokatif, bahkan melecehkan atau menghina, jangan kata menurut hukum Allah. Jadi bicara akhlak horizontal ya. Bicara hukum pidana saja ini sudah bisa kena delik. Alih-alih menyegarkan dan membangun satu kebersamaan untuk memperbaharui keadaan kita, kondisi kita, timbulnya kan seperti ini. Ya, Pak Bahtiar Effendi, komen Anda mengenai banyak yang dalam kalimat-kalimatnya yang memprovokasi dan menghina secara langsung dengan mengatakan misalnya kemalasan dan sebagainya. Ya, ini kan subjektivisme mereka yang membaca tulisan itu ya. Mungkin dan subjektivisme Ulil. Oh ya jelas. Siapapun mempunyai subjektif itu. Saya juga dengan subjektivisme saya mengatakan memang kalau saya dibilang Anda ini kok malas berpikir gitu. Ya saya akan menjawab. Tapi saya tidak akan marah dengan kemudian Anda menghina saya, kemudian saya ajukan, misalnya begitu ya. Sebab kan banyak sekali tulisan-tulisan yang yang bukan mengatakan hal yang seperti itu, tapi merujukkan bahwa kenapa sih umat Islam ini mundur. Masalah Ulil mengatakan Islam itu jangan terikat dengan kultur masa lalu. Saya paham. Sehingga Ulil harus mengatakan bahwa kalau yang mau hanya terikat saja itu yang malas sebenarnya. Itu sudah wacana ya. Kalau kita bicarakan secara lurus tentang mengapa sampai munculnya pernyataan dari para ulama, kita harus lihat dong apa yang menjadi sebabnya. Ada misalnya Ulil menyatakan ayat inna dina indallahil Islam lebih tepat diterjemahkan sebagai jalan religiusitas yang tidak pernah selesai ya, proses yang tidak pernah selesai menuju ketundukan kepada yang maha benar.
kata terjemah dengan tafsir itu kalau kita bicara kuhab itu lain maknanya. Terjemah itu asli terlek, dia translate. Kalau tafsir masih mungkin dipaksakan. Andai kata kita menggunakan mazhab rasionalisme ya dalam menafsirkan ayat. Ya. Katakanlah kita menggunakan mazhab batini dalam tafsir, mafasirul Quran, bil aqli. Tapi ini terjemah. Ya. Artinya dia sudah menafikan, membuat secara implisit menyalahkan semua terjemah yang ada termasuk Departemen Agama, terjemah Departemen Agama. Ini sudah kena delik hukum. Nah, Ulil menyatakan lebih baik menggunakan jalur hukum. Kalau memang hakim menyatakan saya bersalah, saya akan dengan gentle menghadapinya. Jadi kita tempuh jalur ini. Jalur yang mungkin secara konsensus kita bisa terima hasil akhirnya. Oke, baik. Kita tunda kembali perbincangan kita. Pemirsa, kami harus menunda kembali perbincangan ini karena kita kembali juga akan mengikuti pesan-pesan berikut ini. Ya, Pak Bahtiar Effendi, kembali saya akan mengulangi pertanyaan saya tentang bagaimana kalangan akar rumput merespon ini, dan kita kaitkan dengan kondisi saat ini, dan kita juga lihat bahwa jangan-jangan supaya orang tidak berpikir, jangan-jangan justru para ulama yang memanfaatkan momen ini, toh di kalangan bawah juga tidak merespon terlalu berlebihan. Ya, saya tidak mengatakan kalangan ulama memanfaatkan momen ini ya. Tetapi saya kira ini baru menjadi berita ketika FUUI mengumumkan reaksi, saya kira. Dan karena itu bisa menjadi berita, banyak sekali kan orang membaca berita dengan enak. Itu mungkin juga di koran-koran yang tidak terlalu sulit untuk dibaca. Tetapi kalau tulisan Ulil itu sendiri, mungkin saya salah. Tapi saya tidak yakin bahwa masyarakat bawah ya. Masyarakat bawah ini bukan para kiai itu. Para kiai itu elit itu. Ya, masyarakat bawah kan mereka mungkin baca berita, tetapi mereka tidak membaca artikel. Itu kan artikel. Artikel itu berat. Tetapi lepas dari itu ya, saya kira begini ya, ya mestinya kita diskusi kita balas dengan diskusi, wacana kita balas dengan wacana. Sebab kalau kemudian ya memang sekarang kan orang sedang giat-giatnya untuk menegakkan hukum dan macam-macam itu. Tapi kalau pagi-pagi jalan itu yang kita pilih, nanti kita akan kerepotan tuh, khususnya bagi pengajar kayak saya ya, yang memberikan komentar, analisis dan macam-macam. Nanti dikira kita sudah, menurut kita pas ya, tetapi dalam pandangan orang lain, wah ini provokasi bahasanya ada ini, dan kemudian diselesaikan di pengadilan. Itu merepotkan itu. Apalagi kami-kami yang berkecimpung di dalam hal agama kan, di sekolah, dan apalagi kalau di kelas-kelas itu kadang-kadang kan kita tidak bisa mengontrol pikiran-pikiran mahasiswa yang ingin ingin tidak bisa mengontrol dan membatasi kan, dan itu kan kemudian mereka ekspresikan di koran dan macam-macam itu. Nah, kalau itu kemudian akan diselesaikan di pengadilan dan macam itu, merepotkan. Saya saya khawatir saja gitu. Ya, Pak Hedi, tanggapan Anda kenapa tidak wacana dibalas wacana, diluruskan? Nanti kan kalau yang namanya umat nanti dia akan berpikir kan, diajak berpikir, oh ternyata kalau memang pemikiran Ulil salah, saya ikuti apa yang di wacana yang dianggapnya benar kan gitu kan. Gimana? Malam itu dalam pertemuan para ulama saya diamanati untuk memimpin acara. Jadi saya tahu betul bagaimana proses dialektis yang terjadi. Para ulama melakukan paling tidak yang saya catat itu 3 cara untuk menganalisis tulisan Ulil. Pertama berdasarkan nakli, Quran dan Sunnah. Kemudian dengan menggunakan mantik, logik, dan menggunakan kalam, teologi. Mereka melihat bahwa tulisan Ulil bukan lagi sebuah wacana, tapi satu penghinaan, satu pengkafiran, dengan menyatakan tidak ada hukum Tuhan, yang ada hanya hukum manusia. Itu sudah mutlak bagi para ulama. Kemudian pernyataan lain bahwa dasar dari keislaman itu atau religiusitas itu maslahat. Bahwa yang sekarang terjadi, yang dipahami dan diyakini oleh umat Islam dominan, itu dipandang tidak maslahat menurut Ulil. Tapi kalimat berikutnya, agama Islam seperti ini adalah fosil yang sudah tidak berguna lagi bagi manusia. Yang seperti ini timbul masalah, Pak Bahtiar. Pak Hedi, kenapa? Jangan sampai orang melihatnya, terutama yang di luar Islam, melihat pertikaian ini sebagai satu momen juga yang bagus untuk mereka manfaatkan. Kan kita sesama umat, sesama muslim, kalau ada yang misalnya yang punya pemikiran salah, salah satunya punya kewajiban untuk meluruskan, tapi tidak melalui misalnya hukum negara, pengadilan dan sebagainya. Ini masalahnya, Pak. Andai kata para ulama
andai kata saya masih memandang Ulil itu seorang mukmin ya, yang mengimani ayat dan dia melakukan kesalahan, disebutnya itu maksiat, kita wajib ingatkan. Tapi manakala pernyataan-pernyataan secara zahar atau transparan sudah menunjukkan penolakan terhadap ayat, dia sudah kafir, dia sudah bukan mukmin. Jadi sudah bukan persoalan wacana, bukan persoalan diskusi lagi. Namun karena secara kontekstual yang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum HAP ini, kita harus ambil dong yang mungkin bisa diterima hasil akhirnya. Apa? Hukum yang berlaku. Kita lapor ke Mabes Polri. Kendati pun dalam pernyataan itu memang ada pernyataan bahwa menurut syariat Islam, penghina Islam dalam arti sudah masuk kualifikasi penghinaan harus dihukum mati, dapat diancam hukuman mati. Tapi tolong media juga untuk memperhatikan dalam syariat Islam tidak bisa seorang mengeluarkan fatwa lantas membunuhnya sendiri. Ada pengadilan, ada majelis hakim. Nyawa orang lain tidak bisa begitu. Oke, baik. Pak Hedi, waktu kita terbatas, tapi terima kasih Anda jauh-jauh dari Bandung. Minimal kita sudah memberikan pemikiran-pemikiran kepada penonton kita gitu kan untuk coba menganalisis kasus ini. Pak Bahtiar Effendi, terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Dan saya menunggu bertemu dengan Ulil Absar Abdallah. Oke, semoga Ulil juga menonton acara. Mungkin. Pemirsa, itulah akhir dari perbincangan kita dalam analisa malam hari ini. Kita selalu mengingatkan kepada Anda, apapun persoalannya, yang paling berhak menganalisis adalah Anda sendiri, dan Anda pula yang paling berhak menyimpulkannya. Saya Budiman Sulaim atas nama kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat malam.